Bayangkan, ada seorang lelaki yang tak pernah dipilih siapapun. Wajahnya tak tampan, hidupnya tak diinginkan. Namanya pun jarang disebut. Tak ada wanita yang mau dengannya. Tak ada keluarga yang menganggapnya layak. Namun anehnya, lelaki ini justru dipilih langsung oleh Rasulullah. Dan lebih mengejutkan lagi, saat ia wafat, Rasulullah sendiri yang mengangkat jasadnya dengan tangan beliau sambil berkata, "Dia dariku dan aku darinya." Apa yang membuatnya begitu mulia di langit, padahal di bumi ia hampir tak dianggap? Kisahnya akan membuatmu terdiam dan mungkin meneteskan air mata. Madinah sore itu hangat, tapi hati seorang pemuda terasa lebih sunyi dari jalanan yang lengang. Di sudut masjid, duduk seorang lelaki bertubuh kecil dengan pakaian yang sudah memudar warnanya. Wajahnya tak menarik perhatian siapapun. Bahkan, banyak orang yang melewatinya tanpa benar-benar sadar bahwa ia ada di sana. Siapa dia? Namanya Julaibib. Bukan nama yang sering disebut dengan bangga. Jikapun ada yang menyebutnya, biasanya hanya sekadar formalitas, atau bahkan candaan yang nyaris merendahkan. Sejak kecil, Julaibib hidup tanpa keluarga yang jelas. Tak ada ayah yang menggenggam tangannya. Tak ada ibu yang memeluknya ketika dunia terasa terlalu kejam. Ia tumbuh sendiri, belajar menerima bahwa hidup memang tidak pernah benar-benar mempersiapkan tempat untuknya. Di pasar, orang-orang lebih mudah mengingat pedagang yang ramah, anak-anak yang berlarian, atau wajah-wajah tampan yang enak dipandang. Tapi Julaibib, seolah hanya bayangan yang lewat begitu saja. Tak ada yang mencarinya, tak ada yang menunggunya pulang. Ketika para pemuda Madinah mulai membicarakan pernikahan, tentang siapa yang akan mereka pinang dan keluarga mana yang akan menyambut mereka dengan bangga, Julaibib hanya bisa mendengarkan dari jauh. Ia tak pernah ikut dalam pembicaraan itu, bukan karena ia tak ingin menikah, tapi karena ia tahu tak ada yang akan membicarakan dirinya. Beberapa kali ia mencoba berharap kecil, sangat kecil. Mungkin ada seseorang yang melihat lebih dalam dari sekadar rupa. Tapi setiap kali harapan itu muncul, realitas selalu datang lebih cepat. Tatapan orang-orang tak pernah berhenti cukup lama padanya. Seolah dunia sudah sepakat, Julaibib bukan pilihan. Namun yang paling berat bukanlah tatapan manusia. Yang paling berat adalah malam-malam panjang ketika ia duduk sendirian, menatap langit Madinah yang penuh bintang, lalu bertanya dalam hati tanpa suara, "Ya Allah, apakah aku juga tak berarti di sisimu?" Ia tak pernah mengucapkannya keras-keras. Ia terlalu malu untuk mengeluh. Tapi Allah tahu isi hati seorang hamba yang sering merasa tak terlihat. Dan justru di saat dunia memalingkan wajah, ada satu sosok yang selalu memperhatikan Julaibib tanpa pernah merendahkannya. Rasulullah sering menatapnya dengan lembut, menyapanya dengan hangat, dan membuat Julaibib merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia ada. Julaibib tak tahu bahwa perhatian itu bukan sekadar kasih sayang biasa. Ia tak tahu bahwa hidupnya akan diubah. Ia tak tahu bahwa namanya, yang hari ini nyaris tak berarti di mata manusia, suatu hari nanti akan dikenang sepanjang zaman. Untuk sekarang, ia masih duduk di sudut masjid. Masih merasa kecil, masih merasa tak dipilih. Belum tahu bahwa langit sedang menyiapkan kemuliaan yang tak pernah ia bayangkan. Julaibib tidak pernah tahu bahwa ada mata yang memperhatikannya dengan penuh kasih. Bukan mata manusia biasa, melainkan mata seorang nabi. Rasulullah melihat Julaibib bukan sebagaimana orang-orang memandangnya. Ketika orang lain hanya melihat tubuh yang kecil dan wajah yang tak menarik, Rasulullah melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Hati yang bersih, iman yang jujur, dan jiwa yang tulus mencintai Allah. Setiap kali Julaibib datang ke masjid, Rasulullah menyambutnya dengan wajah yang lembut. Sapaan beliau selalu hangat, seolah ingin mengatakan, "Engkau berharga engkau." Dan bagi Julaibib, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat dadanya terasa hangat. Ia tak pernah merasa sedekat itu dengan siapapun sebelumnya. Namun tak ada yang menyangka
Perhatian Rasulullah tidak berhenti pada sekadar sapaan. Suatu hari Rasulullah mendatangi sebuah rumah keluarga Ansyar. Rumah itu dikenal baik, terpandang, dan memiliki seorang putri yang cantik serta dikenal karena akhlaknya. Ketika Rasulullah mengetuk pintu mereka, keluarga itu menyambut dengan penuh hormat dan harap. Hati mereka berdebar. Siapa yang tak berharap jika Rasulullah datang ke rumah mereka? Ketika Rasulullah berkata dengan tenang bahwa beliau ingin meminang putri mereka, wajah mereka langsung berseri. Mereka mengira inilah kehormatan terbesar dalam hidup mereka. Namun kalimat Rasulullah selanjutnya membuat suasana berubah. Beliau berkata bahwa pinangan itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk Julaibib. Waktu seakan berhenti. Sang ayah terdiam. Sang ibu saling berpandangan. Nama Julaibib bukanlah nama yang mereka bayangkan untuk masa depan putri mereka. Dalam benak mereka terlintas segala yang biasa dipikirkan manusia. Rupa, status, pandangan masyarakat. Mereka ragu, bukan karena membenci Julaibib, tapi karena mereka masih manusia biasa. Namun percakapan itu terdengar oleh putri mereka dari balik tirai. Gadis itu diam cukup lama. Ia mengerti betul makna pilihan Rasulullah. Ia tahu, jika Rasulullah memilihkan seseorang, maka pilihan itu bukan datang dari hawa nafsu, melainkan dari wahyu dan hikmah. Dengan suara tenang, tanpa keraguan, ia berkata, "Wahai ayahku, apakah Rasulullah yang memilihkannya untukku?" Ayahnya menjawab, "Ya." Maka gadis itu pun berkata kalimat yang membuat langit bersaksi atas keimanannya. "Jika itu pilihan Rasulullah, maka aku ridha." Bukan karena ia sudah mencintai Julaibib, bukan karena ia tak punya pilihan lain, tapi karena hatinya lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada pendapat manusia. Dan saat keputusan itu diucapkan, Julaibib, lelaki yang sepanjang hidupnya merasa tak pernah dipilih, sedang berada entah di mana, tak tahu bahwa takdirnya baru saja berubah. Tak tahu bahwa seseorang telah menerimanya bukan karena rupa. Tak tahu bahwa hidupnya sedang diangkat oleh keputusan yang datang dari langit. Ia masih merasa dirinya kecil, masih merasa tak berarti. Masih mengira bahwa dunia tak pernah menyisakan tempat untuknya. Padahal, untuk pertama kalinya dalam hidup, seseorang telah memilihnya dengan penuh keyakinan. Bukan siapapun, tapi atas pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisahnya baru saja memasuki babak yang lebih menggetarkan. Julaibib baru mengetahui tentang pinangan itu ketika Rasulullah memanggilnya dengan lembut. Suara itu tak pernah berubah, selalu tenang, selalu penuh kasih. Namun kali ini, jantung Julaibib berdegup lebih cepat dari biasanya, seolah ada sesuatu besar yang akan ia dengar. Rasulullah menatapnya lama, bukan dengan kasihan, melainkan dengan penghormatan. Lalu beliau menyampaikan bahwa seorang wanita syalihah telah menerimanya sebagai suami atas pilihan Rasulullah sendiri. Julaibib terdiam. Untuk sesaat, ia mengira dirinya salah dengar. Lelaki seperti dirinya dipilih, diterima, dinikahkan. Selama hidupnya, tak pernah sekalipun ia membayangkan hari seperti ini akan datang. Ia bahkan sudah terlalu lama berdamai dengan pikiran bahwa pernikahan bukan bagian dari takdirnya. Dunia terlalu sering menolaknya, terlalu sering membuatnya merasa tak cukup. Namun kali ini berbeda. Ini bukan pilihan manusia. Ini pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Matanya mulai basah. Bukan karena sedih, tetapi karena hatinya yang terlalu penuh. Ia tak tahu harus berkata apa, selain menundukkan kepala dan mengucap syukur dengan suara yang hampir tak terdengar. Pernikahan itu berlangsung sederhana, jauh dari kemewahan. Tak ada pesta besar, tak ada sorak-sorai. Hanya keberkahan yang mengalir dalam diam, namun justru disitulah letak keindahannya. Rasulullah hadir mendoakan mereka, dan doa itu bukan doa biasa. Beliau memohon kepada Allah agar rumah tangga mereka dipenuhi berkah, dilimpahi kebaikan, dan diluaskan cinta di antara keduanya. Sejak hari itu, hidup Julaibib berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba memujanya,
Tetapi karena hatinya tak lagi merasa sendiri. Untuk pertama kalinya ia pulang ke sebuah rumah. Untuk pertama kalinya ada seseorang yang menunggunya. Untuk pertama kalinya ada doa yang menyertainya setiap hari. Istrinya tak pernah melihat rupa. Ia melihat iman. Tak pernah menimbang status, ia menimbang akhlak. Dan Julaibib, lelaki yang dulu selalu merasa kecil, mulai merasakan bahwa Allah benar-benar tidak pernah menyia-nyiakan air mata yang jatuh dalam kesabaran. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Karena takdir orang-orang pilihan memang seringkali singkat di dunia, namun panjang di langit. Dan tanpa Julaibib sadari, hari-hari damai itu hanyalah jeda, sebelum ia dipanggil menuju kemuliaan yang jauh lebih besar. Pagi itu, Madinah tidak seperti biasa. Udara terasa lebih tegang, langkah-langkah para sahabat lebih cepat, dan suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggema memanggil kaum muslimin untuk bersiap menuju medan jihad. Ada ancaman yang harus dihadapi, ada kebenaran yang harus dibela. Julaibib mendengar seruan itu dari kejauhan. Ia tidak ragu, tidak bertanya, tidak menimbang untung dan rugi. Ia hanya tahu satu hal, ketika Rasulullah memanggil, maka seorang mukmin datang. Ia memandang rumah kecilnya untuk sesaat. Rumah yang baru saja memberinya makna hidup. Di dalamnya ada seorang istri syalihah yang menunggu dengan doa. Ada kebahagiaan yang bahkan belum lama ia rasakan. Tapi tak ada kegelisahan di hatinya. Justru ada ketenangan aneh, seolah hatinya sudah siap untuk apapun yang Allah takdirkan. Ia berangkat bersama pasukan. Tak ada yang memperhatikannya secara khusus. Tak ada yang menjadikannya pusat perhatian. Julaibib bukan panglima, bukan pula sahabat terkenal. Ia hanya satu di antara banyak pejuang. Namun Allah melihatnya. Di medan perang, debu beterbangan, suara pedang beradu dan teriakan takbir menggema. Julaibib bertempur dengan keberanian yang tak banyak diketahui orang. Setiap langkahnya bukan demi nama, bukan demi dikenal, tetapi demi satu cinta yang memenuhi dadanya, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Tak ada yang mencatat berapa banyak lawan yang ia hadapi. Tak ada yang menghitung berapa banyak luka yang ia terima. Hingga akhirnya, tubuh kecil itu jatuh ke tanah. Sendiri, tanpa sorak, tanpa tepuk tangan, ia gugur dalam sunyi. Tapi langit sedang merayakannya. Sementara itu, setelah pertempuran usai, Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat. Wajah beliau serius, seolah ada sesuatu yang belum lengkap. Beliau bertanya, apakah ada sahabat yang hilang? Para sahabat menyebutkan nama-nama orang terpandang yang gugur. Namun Rasulullah belum beranjak. Beliau masih merasa ada satu nama yang belum disebut. Dengan suara pelan namun penuh makna, beliau berkata, "Aku kehilangan Julaibib." Kalimat itu membuat sebagian sahabat terdiam. Nama itu yang jarang disebut. Kini keluar dari lisan Rasulullah dengan nada kehilangan yang begitu dalam. Mereka pun mulai mencari. Dan akhirnya, mereka menemukannya. Julaibib terbaring di tanah, tubuhnya penuh luka. Darahnya mengalir, wajahnya tenang, seolah ia tertidur dalam kedamaian. Rasulullah mendekat, berjalan pelan, lalu berlutut di samping jasadnya. Dan saat itulah dunia menyaksikan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun sebelumnya. Rasulullah mengangkat tubuh Julaibib dengan tangan beliau sendiri. Lelaki yang dulu tak dianggap, lelaki yang tak dipilih dunia, kini diangkat oleh manusia paling mulia. Dengan suara yang bergetar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia dariku, dan aku darinya." Kalimat itu bukan sekadar pujian. Itu adalah pengakuan cinta. Itu adalah kemuliaan. Itu adalah derajat yang tak bisa dibeli oleh apapun. Julaibib, yang dulu merasa tak berarti, kini telah menjadi kekasih langit. Medan perang mulai sunyi. Debu masih menggantung di udara, dan aroma tanah bercampur darah belum sepenuhnya hilang. Para sahabat berdiri terdiam ketika melihat Rasulullah mengangkat jasad Julaibib dengan penuh kehormatan. Tak ada yang berbicara,
Tak ada yang berani memecah keheningan. Banyak mata yang mulai basah, bukan hanya karena kematian seorang sahabat, tetapi karena kesadaran yang perlahan menghantam hati mereka. Selama ini mereka hidup berdampingan dengan Julaibib. Mereka sholat bersamanya. Mereka melihatnya di masjid. Mereka tahu ia ada. Namun betapa seringnya mereka benar-benar memperhatikannya. Hari itu rasa sesal datang pelan tapi menusuk. Mereka teringat bagaimana Julaibib sering duduk sendirian. Bagaimana ia jarang diajak berbincang. Bagaimana kehadirannya sering dianggap biasa. Dan kini, lelaki yang dulu nyaris tak diperhitungkan itu, justru dipeluk oleh Rasulullah dengan penuh cinta. Saat jasad Julaibib dibawa kembali ke Madinah, kabar itu menyebar. Orang-orang yang dulu mungkin tak pernah benar-benar mengenalnya, kini menangis seolah kehilangan seseorang yang sangat dekat. Madinah berduka, bukan karena seorang tokoh besar gugur, tetapi karena mereka baru menyadari betapa besar nilai seorang hamba yang selama ini mereka remehkan. Di sebuah rumah kecil, seorang wanita syalihah menerima kabar itu dengan hati yang bergetar. Ia adalah istri Julaibib, wanita yang dulu berkata, "Aku ridha karena Rasulullah yang memilihkan." Kini, ia harus kembali sendiri. Namun air matanya bukan air mata penyesalan, bukan air mata kemarahan terhadap takdir. Ia menangis dengan kebanggaan yang dalam. Suaminya bukan hanya wafat. Suaminya dipilih Allah sebagai syuhada. Suaminya disebut namanya oleh Rasulullah dengan cinta. Di sudut Madinah, banyak hati yang tersadar hari itu. Bahwa ukuran manusia sering salah. Bahwa yang dianggap kecil bisa jadi sangat besar di sisi Allah. Bahwa yang tak dilihat dunia bisa jadi paling dicintai langit. Julaibib telah pergi. Namun kepergiannya justru membuat semua orang akhirnya melihat siapa sebenarnya dia. Dan tangisan itu datang terlambat. Karena semasa hidupnya ia terlalu sering dibiarkan sendirian. Waktu terus berjalan. Hari-hari di Madinah kembali seperti biasa. Pasar kembali ramai, masjid kembali penuh, anak-anak kembali berlarian di jalanan. Seolah dunia memang selalu begitu. Terus bergerak, meski ada hati yang patah, meski ada jiwa yang pergi. Namun ada satu hal yang tak pernah benar-benar kembali seperti semula. Cara para sahabat memandang manusia. Sejak hari itu, mereka tak lagi mudah menilai seseorang dari rupa. Tak lagi ringan meremehkan yang terlihat biasa. Tak lagi merasa diri lebih tinggi hanya karena nama, harta, atau kedudukan. Karena mereka pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Seorang lelaki yang nyaris tak diperhitungkan manusia justru dimuliakan oleh Rasulullah lebih dari siapapun. Nama Julaibib kini tak lagi diucapkan dengan nada bercanda. Ia disebut dengan suara pelan, dengan rasa hormat, dengan kenangan yang dalam. Orang-orang mulai menceritakan kisahnya kepada anak-anak mereka. Tentang seorang lelaki yang tak tampan. Tentang seorang lelaki yang tak kaya. Tentang seorang lelaki yang tak punya apa-apa, kecuali iman yang luar biasa. Dan dari kisah itu, lahirlah pelajaran yang tak pernah usang. Bahwa Allah tidak mencari rupa, Allah tidak mencari status, Allah tidak mencari popularitas. Allah mencari hati yang jujur. Allah mencari hamba yang tulus. Allah mencari jiwa yang tetap setia meski dunia tak pernah bertepuk tangan. Julaibib tak meninggalkan istana, tak meninggalkan keturunan terkenal, tak meninggalkan harta warisan. Namun ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih abadi. Jejak cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Nama yang disebut dengan air mata. Dan kisah yang menghidupkan harapan jutaan hati setelahnya. Mungkin hari ini ada seseorang yang merasa seperti Julaibib. Merasa tak cukup, merasa tak dipilih, merasa tak dianggap. Namun kisah ini ingin berbisik pelan kepada siapapun yang membacanya. Bisa jadi engkau tak besar di mata manusia. Tapi namamu sedang disebut dengan penuh cinta di langit. Karena di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling dipuji manusia, melainkan yang paling jujur hatinya. Dan di sanalah Julaibib kini berada.
bukan sebagai lelaki yang dulu tak diinginkan, melainkan sebagai hamba yang dicintai langit untuk selamanya.